Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Broto Sudarmo. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari pembelajaran kita terkait dengan spektroskopi UV tampak gitu. Sebelum kita mulai, mungkin rekan-rekan sekalian yang melihat channel ini bisa ngopi atau ngeteh lebih dahulu sambil kita akan belajar ya. Nah, pada kesempatan yang sebelumnya kita belajar terkait dengan banyak hal ya, terkait dengan aspek kualitatif daripada data yang ditunjukkan dari spektrum UV tampak ya. Coba kita akan lihat di tayangan berikut ini. Saya sudah membuat suatu kesimpulan atau poin-poin yang penting yang kita perlu ketahui. Nah, ini poin-poinnya. Jadi pada bagian yang pertama kemarin, itu kita mempelajari bahwa spektrum UV tampak, ya, itu kalian tahu bahwa sumbu X itu adalah panjang gelombang, ya, dalam nanometer biasanya. Kemudian Y adalah intensitas absorbansi atau transmitans ya, transmisi dalam persen. Biasanya kalau transmisi dalam persen ya. Kalau intensitas absorbansi itu tergantung satu alat dengan alat yang lain, biasanya di dalam count per second ya. Count per second. Jadi tergantung dari berapakah intensitasnya gitu. Ada juga intensitasnya berupa alat satu berupa absorption unit AU. Itu juga ada juga. Nah, untuk yang sumbu X-nya tadi saya lupa, selain nanometer ini biasanya digunakan oleh orang-orang kita kimia, para kimiawan dan juga orang-orang biologi. Nah, sedangkan orang-orang biasanya para fisikawan menggunakan electron volt. Orang dari spektroskopi, baik itu orang kimia, tapi orang kimia yang mempelajari khusus tentang spektroskopi, yang mereka yang ada di kimia fisika, ya, itu biasanya menggunakan sentimeter pangkat -1 atau dapat dikatakan sebagai bilangan gelombang, gitu ya. Kalau ini wave number, panjang gelombang, itu adalah wave number, sedangkan ini adalah panjang gelombang adalah wavelength, sedangkan sentimeter pangkat -1 adalah wave number. Ya, intensitas dan transmisi. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari dari bagian pertama yaitu terkait dengan profil. Ya, profil spektrum itu menunjukkan ada menunjukkan puncak di mana panjang gelombang maksimum ya, di mana puncak maksimum lambda maksimum itu mengacu pada celah energi transisi elektronik, begitu ya, transisi elektron. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya, pada di gambar di sini. Untuk kita mengingatkan lagi, kita lihat ini adalah celah daripada delta E tadi, dan puncaknya itu mengacu pada energi gap itu ya, antara HOMO dan LUMO. Nah, kemudian bagian yang ketiga, kita belajar bahwa semakin banyak atau semakin panjang sistem pi ya, yang terkonjugasi, khususnya sistem pi-nya itu, maka kita dapatkan celahnya semakin, celah delta E-nya itu semakin lama akan semakin kecil. Kita lihat di sini, kemarin kita berikan contoh yaitu terkait dengan etena, butadiena, dan heksatrien. Kalau kita lihat
etena hanya punya satu ikatan rangkap, ya. Kemudian butadiena punya 2 ikatan rangkap, heksatriena tentunya punya 3 ikatan rangkap, dan kita bisa lihat di sini ditunjukkan bahwa celah ya antara HOMO dan LUMO delta E itu semakin lama semakin kecil, semakin tipis. Maka yang kita lihat karena celah energinya semakin tipis, maka panjang gelombangnya akan bergeser ya ke arah ke panjang gelombang yang lebih panjang. Sebagai contoh ini saya tunjukkan sekali lagi terkait dengan karotenoid, karena di lab saya banyak menggunakan karotenoid. Saya memberikan contoh di sini karotenoid, beta karoten dan likopen. Ini ada dilarutkan dengan menggunakan pelarut non polar. Pelarutnya adalah metanol sehingga pelarutnya adalah polar ya. Maka kalau kita perhatikan di sini beta karoten itu punya, kita bisa menghitung jumlah ikatan rangkapnya. Maka kalau saya tuliskan N, di sini ikatan rangkapnya jumlah 11. Ya, kalau likopen di tengahnya ada 11, tetapi ketambahan pada ujung-ujungnya sehingga kita punya N sama dengan 13. Maka kita bisa mengekspektasi bahwa likopen ya, itu lambda maksimumnya atau serapan maksimumnya bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang ya, atau dikatakan sebagai pergeseran yang ke arah ke merah ya. Kalau kita lihat di sini beta karoten itu ditunjukkan dengan spektrum yang ada yang ada titik-titiknya ya. Saya berikan stabilo warna merah di sini, warna jambon ya. Ini adalah beta karoten. Ya. Sedangkan likopen akan bergeser ke bergeser ke bagian lebih panjang ya. Kalau kita lihat di bagian bawah di sini ada nanometernya ya. Kemudian hal yang keempat ya, kita mempelajari kemarin bahwa ternyata substruktur vibrasi dapat dideteksi ya, namanya adalah vibrational fine structure. Kita berikan contoh yaitu karotenoid ya. Kalau kita lihat di karotenoid di sini tampak bahwa kita bisa melihat ya vibrational fine structure dengan jelas, yaitu terlihat pada puncak-puncak yang ada di sini gitu ya. Puncak-puncak di sini adalah menunjukkan level-level vibrasi yang ada di dalam level transisi begitu. Nah, kemudian berikutnya kesimpulan yang kelima, kemarin kita mempelajari bahwa polaritas dan komposisi pelarut organik itu mempengaruhi pergeseran lambda maksimum, sehingga kita perlu hati-hati di dalam menginterpretasikan spektrum yang ada untuk mengkarakterisasi senyawa satu dengan senyawa lain. Tetapi ini juga menjadi suatu kekuatan untuk mengkarakterisasi senyawa satu dengan senyawa yang lain. Sebagai contohnya, singkat saja sebagai berikut. Misalnya saya punya karotenoid 1 ya. Karotenoid 1, saya punya karotenoid 2. Maka ketika saya mau mengidentifikasi, mengkarakterisasi secara kualitatif, saya bisa menggunakan beberapa jenis pelarut. Contohnya metanol, yaitu pelarut yang polar misalnya. Kemudian saya bergeser ke aseton, semipolar ya. Kemudian saya bergeser misalnya ke N-heksan. Saya juga bisa bergeser misalnya yang ke lebih non-polar, MTBE misalnya ya, atau yang lain bensin. Tetapi bensin ini tidak boleh, sekarang sudah tidak lagi digunakan ya. Zaman dulu, zaman saya itu masih digunakan.
ya saya dalam tanda kurung begitu ya, bensin. Maka kita bisa melihat di sini bagaimana profil satu karotenoid dengan karotenoid yang lainnya itu pasti akan menunjukkan perbedaan, akan ada pergeserannya pun berbeda. Selain pergeseran juga profil daripada vibrational fine structure juga akan mengalami bentuk yang berbeda pula gitu ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan komposisi, kita harus berhati-hati kalau misalnya kita ada komposisi pelarutnya ada campuran dengan yang lain, maka profil daripada spektrum bisa berubah, bisa bergeser, atau memang profilnya berubah sama sekali. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan masuk mempelajari terkait dengan informasi kuantitatif apa yang kita bisa pelajari ya. Jadi kita akan belajar tentang informasi kuantitatif. Maka ini terkait dengan perhitungan-perhitungan yang ada begitu ya, akan dikenalkan di sini. Nah, sebelum itu saya ingatkan lagi rekan-rekan sekalian bahwa setiap komunitas itu menggunakan satuan yang berbeda untuk mengungkapkan spektra atau spektrum yang sama ya. Misalnya kalau kita lihat ada kimiawan ya dan biologi, itu kita biasanya menggunakan nanometer misalnya ya, atau kilokalori per mol. Nah, ini juga kita ekspresikan kan, kemarin kita menunjukkan dengan ekspresi delta E itu dengan menggunakan kilokalori per mol ya. Kemudian kalau para fisikawan biasanya menggunakan elektron volt, para spektroskopi ya, ahli spektroskopi biasanya menggunakan bilangan gelombang begitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain yang perlu kita ingat, yaitu terkait dengan satuan-satuan dan juga faktor konversi. Misalnya terkait dengan frekuensi ya, nu frekuensi itu memiliki satuan adalah 1 hertz ya, hertz dalam hertz biasanya. Kemudian satuan energi foton ya, energi foton E sama dengan H nu ya, itu biasanya dalam elektron volt. Tetapi juga bisa dikonversi, kita bisa mengkonversi ini menjadi misalnya dalam bilangan gelombang ya. Jadi misalnya adalah 1 elektron volt itu sekitar berapa ya, 8066 wave number ya, wave number. Nah, karena saya ingatnya adalah 1 ya, MeV itu adalah 8 wave number begitu. Nah, ini ya, wave number adalah nomor gelombang atau bilangan gelombang ya. Itu adalah begini lambangnya ya, adalah 1/lambda atau E ya per ya H nu. Nah, itu satuannya di dalam itu satuannya di dalam ini ya, di dalam ini. Nah, satu wave number itu kurang lebih
di dalam kalau kita ngubah menjadi satuan energi itu sekitar 123,998 ya, kalikan 10 pangkat min 8 elektron volt ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan kilokalori per mol ya, kilokalori per mol 1 ya, kilokalori per mol itu 1 kilokalori per mol itu 350 wave number, 350 wave number. Nah, semacam ini ya, konversi semacam ini kita perlu ketahui, dan juga selain itu kita juga perlu ingat ya, di dalam informasi kuantitatif itu terkait apa? Terkait ini. Biasanya kalau rekan-rekan ya yang mendengarkan ini dan sudah ada di bangku S2 atau S3, kemudian bekerja dengan spektrofotometer UV vis ini ya, atau dengan spektrofotometer fluorescence ya, itu pasti akan memperhatikan temperatur gitu ya. Temperatur itu perlu diperhatikan karena temperatur itu terkait dengan faktor termodinamika. Karena apa? Karena partikel itu bergerak ya, partikel bergerak, dan juga apalagi yang bekerja di biomolekul, ada protein misalnya, proteinnya itu bisa berputar ya, berputar dan menyebabkan apa? Biasanya menyebabkan pergeseran panjang gelombang gitu ya, pergeseran di panjang gelombang. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita memperhatikan terkait dengan temperatur, terkait dengan faktor termodinamika, maka kita ingat ini adalah berbicara tentang konstanta Boltzmann ya. Konstanta Boltzmann ya, konstanta Boltzmann. Nah, konstanta Boltzmann itu misalnya pada temperatur ruang ya, temperatur ruang itu adalah 2098 Kelvin ya, kurang lebih, maka kita perlu perhatikan bahwa ya Kb ya, konstanta Boltzmann T ya adalah temperatur, berarti ini adalah suatu produk dari konstanta Boltzmann dan temperatur itu mengacu pada skala faktor skala energi yang ada pada sistem skala molekular, maka ini adalah sekitar 25 MeV gitu ya, 25 MeV itu kurang lebih itu sekitar 200 wave number ya. Itu pergerakan itu terjadi. Pergerakan bisa macam-macam gitu ya. Mungkin pergerakannya bisa twisting atau sedikit berubah begitu ya. Nah, itu kita bisa lihat pergeseran sekitar 200 wave number begitu, rekan-rekan sekalian. Nah, kita lanjut terkait dengan informasi-informasi apa ya. Jadi kalau sekali lagi ini perlu diperhatikan ya. Nah, informasi terkait dengan kuantitatif itu biasanya kita dapatkan dari pengukuran ya, otomatis ya. Kalau kita punya sampel di sini ya, saya akan menggambarkan suatu contoh kuvet ya. Di sini ya, kuvet yang ada yang ada sampel kita.
gitu ya contohnya. Nah, kemudian kita memiliki sumber cahaya, ya sumber cahaya, foton, ya ini adalah incident light, ya incident light. Atau cahaya yang mengenai pada pada samples. Kita tulis di sini ini adalah sampel. Ya, kemudian ini adalah cahaya yang diteruskan gitu atau ditransmisikan. Transmitted light. Gitu. Nah, ini kita bisa memberikan intensitas ya. Di sini intensitas awal ya, dan di sini adalah intensitas yang ditransmisikan, I0 ya dan I begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, maka kita lihat apa yang terjadi di sini ya, apa yang terjadi di sini itu adalah interaksi sampel kita dengan foton ya. Dan interaksi itu akan menimbulkan suatu perubahan. Nah, sekarang kalau kita melihat suatu perubahan, kalau kita berbicara tentang informasi kuantitatif, maka bisa terjadi adalah misalnya penurunan intensitas. Ya, intensitasnya kan menurun biasanya kan, karena apa? Karena sudah ada penyerapan, sudah diserap kan. Kita ingat pada pertemuan yang kemarin, ya itu mengakibatkan serapan. Nah, serapan ini ya itu akan menimbulkan transisi ya, transisi elektronik molekular begitu kan. Nah, makanya kalau ada serapan yang terjadi adalah penurunan intensitas. Nah, terkait dengan penurunan intensitas ya, pergerakan, perubahan, maka kalau kita berbicara tentang informasi kuantitatif, orang-orang matematik ya itu akan mendefinisikan dengan misalnya derivatif kalkulus, di mana derivatif ini itu kan mengukur ya kepekaan terhadap nilai fungsi ya, nilai luaran ya sehubungan dengan perubahan di dalam nilai masukan atau perubahan di dalam argumennya gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan ini bahwa penurunan dari intensitas ya, penurunan dari intensitas dI ya, penurunan daripada intensitas kan otomatis ya ini kan ya dx. Jadi kita bisa menuliskan dI sama dengan minus I0 begitu ya. Kemudian ada alfa lambda dx. Nah, apakah yang dimaksud dengan alfa lambda di sini? Gitu ya, saya menulisnya alfa lambda. Sebenarnya alfa lambda ini mengacu pada koefisien absorpsi, ya, koefisien absorpsi. Dalam hal ini, tapi sebelum sampai situ ya sebenarnya dalam hal ini itu proporsional dengan konsentrasi daripada analit yang menyerap, maksudnya segitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah perubahan I adalah ya minus ya, ada tanda minus di sini kan penurunan ya dari suatu penurunan dari intensitas ya, dari intensitas incident light gitu ya. Ini ada unsur dari unsur analitnya gitu. Analitnya kan yang menyerap tadi kan ya, menyerap ya. Jadi ini adalah unsur intensitas. Jadi intensitas ya, pergerakan intensitas yang ditransmisikan merupakan suatu penurunan dari intensitas insiden ya, incident light. Kemudian intensitasnya kemudian berubah karena ada analit yang menyerap ya, yang menyerap gitu ya, atau kita analit yang menyerap itu memiliki suatu besaran ya, memiliki suatu besaran dan kita bisa namakan itu sebagai koefisien absorbensi gitu ya. Ya, koefisien absorpsi.
Koefisien absorpsi itu biasanya diekspresikan dalam sentimeter pangkat min 1. Begitu, pangkat min 1. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan, analit yang menyerap ini itu kan proporsional dengan apa? Dengan konsentrasinya kan ya. Semakin tinggi konsentrasi daripada analit, maka yang terjadi apa? Otomatis ya dia akan lebih banyak analit ya, partikel yang menyerapnya kan lebih banyak kan ya. Berarti kita bisa ekspresikan di sini gitu ya, bahwa alfa lambda ya itu proporsional terhadap C. C itu adalah konsentrasi analit. Ya, sebentar. Nah, kita lanjut. Jadi, terkait dengan alfa lambda ini, ya, maka kita dapatkan alfa lambda itu sebenarnya adalah 4 pi k per lambda sendiri. Nah, K itu apa? K ini adalah ya koefisien ekstensi. Kemudian kita punya lambda, otomatis adalah panjang gelombang. Yang biasanya orang-orang menggunakan nanometer. Begitu. Ya. Nah, dari pernyataan semacam inilah, maka kita bisa menuliskan sebagai berikut ya, bahwa DI itu kan tadi pergerakan ya, penurunan. Kemudian kita punya nilai daripada koefisien absorpsi, tetapi juga kita memperhatikan karena nilai koefisien absorpsi ini terkait dengan koefisien ekstensi dan panjang gelombang, maka mau tidak mau kita harus menambahkan di sini terkait dengan berapakah jumlah daripada analitnya supaya kita bisa tahu. Karena kalau ini saja itu walaupun ini adalah proporsional, tetapi koefisien absorpsi adalah tidak mengacu secara langsung terhadap berapa jumlah daripada analitnya gitu, karena dia lebih kemampuan daripada molekul itu ya, lebih pada kemampuan daripada satu molekul itu menyerap, mengabsorb gitu. Dalam ya saya mengatakan semacam itu ya supaya lebih memudahkan. Maka kita perlu ada C ya, kemudian dx ya. Maka dari sini kita bisa konversikan menjadi Ix sama dengan I0 ya E minus ya alfa lambda C, kemudian ada unsur L yang perlu kita masukkan, dan L ini biasanya adalah terkait dengan ini ya, terkait dengan lebar daripada kuvet. Ya, ini adalah L, lebar kuvet, karena kan cahaya itu harus melaju melalui kontainer ini, sehingga ada gap di sana sepanjang L gitu ya. Maka di sini kita bisa menuliskan ln ya I 0I sama dengan C ya alfa lambda L. Nah, ini mungkin kalian sudah mengenal dengan nama hukum Beer-Lambert ya, Lambert-Beer. Ini dua orang yang berbeda, tetapi dia menemukan
apa namanya rumusan ini, begitu ya. Baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan apa namanya hukum Lambert-Beer ini. Kita konversi ya, lebih menjadi konversinya ini kan lebih pada tadi cahaya sumber cahaya yang masuk terserap kemudian transmisikan. Nah, kita harus mengkonversi itu menjadi absorbensi gitu ya, absorpsi ya, supaya karena ini kita belajar tentang spektroskopi absorbansi UV tampak begitu ya. Maka di sini kita bisa mengkonversinya menjadi A, absorbasi pada panjang gelombang tertentu ya, itu sama dengan logaritmus ya. Ini adalah sama dengan C ya, C C alfa lambda dibagi 2,303 L ya, path length ya, atau sama dengan C eta lambda L itu. Nah, sekali lagi ini adalah konsentrasi kemudian kita punya L itu tadi adalah lebar kuvet. Sebenarnya bukan lebar kuvet tetapi lebar ya, bisa dikatakan lebar kuvetnya ya. Sebenarnya path length, jadi adalah path jalur ya, lebar jalur cahaya itu melintas sebenarnya yang tepat ya. Tapi ya kita ngitungnya lebih gampang pakai lebar kuvet kan ya, daripada menghitung benar-benar ketepatan yang sangat tepat sekali, karena cairan itu kan juga perlu kontainer kan ya. Jadi biasanya ini kalian lihat aja di lebar kuvetnya berapa begitu. Ya, kemudian yang ini epsilon ini adalah ekstensi ya, ekstensi molar, ekstensi molar. Kalian perhatikan bahwa ekstensi molar ini adalah ini ya, adalah alfa lambda per 2,303 begitu rekan-rekan semuanya ya. Nah, ini asal usulnya dari mana? Asal usulnya kok ada muncul 2,303. Mungkin kalian coba buka di rumusan, cari di rumusan matematika, itu sebenarnya terkait dengan ini ya, terkait dengan ini kan ada logaritmus ya, berarti kan ln x sama dengan log ya, log apa itu, log EX begitu ya. Ini turunkan aja, kalian turunkan, nanti akan ketemu ya, ln X, saya tulis di sini ya, sampingnya aja ya, akan ketemu nanti ln X ya, itu sama dengan 2,303 log X. Nah, itu ceritanya dari situ ya, dari angka ini keluar. Nanti kalian bisa mencari itu sendiri. Saya tidak masukkan di keterangan kita. Nah, saya mau ambil contoh ini, saya copy paste dari suatu senyawa yang kita sudah kenal, yaitu beta karoten. Beta karoten itu kita larutkan di dalam berbagai jenis pelarut ya. Kelihatan ya di sana. Di sana kelihatan bahwa kita menggunakan pelarut aseton, heksan, dan juga pelarut etanol ya. Masing-masing memiliki polaritas yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian kita menggunakan apa? Kita menggunakan ya ini kan UV tampak ya. Kemudian
kita ukur dan kita dapatkan puncak lambda max-nya. Lambda max ya di aseton itu lambda max-nya muncul di sana sebesar ini 454, kemudian di heksan lebih bergeser 1 nanometer saja, 453, kemudian 453 juga di etanol. Nah, yang menarik adalah ini nilai daripada ekstensi ya, ekstensi molar itu dia punya satuan, saya tadi lupa menuliskan di sini ya, ini adalah satuannya adalah dalam kurung per mol ya per mol per sentimeter. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ekstensinya berbeda ya. Di pelarut aseton memiliki ekstensi yang berbeda, di pelarut heksan memiliki ekstensi yang berbeda, di etanol juga memiliki ekstensi yang berbeda ya. Oleh sebab itu perlu diperhatikan kalau menghitung konsentrasi ya. Biasanya hukum Lambert-Beer ini digunakan untuk menghitung konsentrasi senyawa. Maka yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus memastikan pelarutnya apa ya. Setelah memastikan pelarutnya apa, pasti kalian harus memperoleh nilai ini ekstensi. Tanpa nilai ekstensi ini ya kalian tidak bisa menghitung konsentrasi, dan ekstensi ini harus dihitung pada panjang gelombang tertentu dan pada pelarut tertentu. Begitu. Kita lihat saja sendiri di sini tabel, ternyata di pelarut tertentu itu memiliki panjang gelombang tertentu dan dari situ didapatkan nilai ekstensinya. Nah, hal yang lain yang secara khusus kita perlu perhatikan ya terkait dengan hukum Beer-Lambert adalah terkait dengan persyaratan ya. Ada persyaratannya gitu ya. Persyaratan hukum Lambert-Beer. Persyaratannya apa gitu ya? Persyaratannya yang pertama, yang penting yaitu bahwa cahaya atau fotonnya itu harus monokromatik. Kalian bisa bayangkan kalau tidak monokromatik itu berarti kan ada dua panjang gelombang yang mengenai ya. Jadi kalau ada dua panjang gelombang itu akan pusing ya kalian dalam perhitungan ini. Walaupun di dalam fisika, kalau kami orang-orang di kimia fisika itu bisa menggunakan two excitations, dua laser. Yang satu laser panjang gelombang berapa, yang satu panjang gelombang berapa, itu tujuannya beda sama sekali. Itu tujuannya adalah untuk mengeksitasi pada tingkat eksitasi yang kalian ingat mungkin yang minggu kemarin ya tentang eksitasi gitu ya. Tetapi terkait dengan hukum Lambert-Beer ini, kalian harus cahaya harus monokromatik. Aplikasinya apa? Aplikasinya itu kalian bisa cek sebenarnya apakah alat kalian itu benar-benar terstandarisasi atau tidak. Itu kalau alat kalian misalnya tidak terstandarisasi yang dengan baik, maksudnya adalah nanti saya mungkin setelah ini ya bagian akhir akan saya bahas terkait dengan grating, dengan monokromator, bagian-bagian dalam instrumen UV spektrofotometer. Nah, itu ada bagiannya yaitu grating atau monokromator. Itu kalau tidak di setel ya, pakai tangan ya, pakai skrup gitu ya, di setel dengan bagus, kemudian masuk di dalam suatu celah yang sempit gitu ya, slit ya, itu kalau itu bergeser itu bisa saja terjadi ketika misalnya kalian pindahkan alat itu dari satu tempat ke tempat yang lain, atau terjadi suatu gempa bumi misalnya, getaran ya,
gempa bumi ya. Oleh sebab itu kalau di lab saya gitu ya, biasanya kita rutin melakukan suatu kalibrasi paling tidak setahun sekali. Kalau misalnya di terjadi gempa ya, karena biasa kita di Jawa kan kadang ada gempa, itu selanjutnya ya saya harus segera segera tuning dengan baik. Nah, kalau kalian yang mahasiswa mungkin kalian tidak perlu memperhatikan itu karena pasti akan dosen-dosen pasti dan juga laboran pasti akan men-take care. Tetapi kalau kalian bekerja sudah lulus, kalian jangan lupa pesan ini ya. Kalau tidak, pengukuran kalian bisa aneh ya, pengukuran aneh. Maka ini ya, cahaya harus monokromatik dan terkulminasi paralel. Nasi paralel. Ya, terkulminasi artinya adalah kalau kita punya suatu lensa, karena di dalam ini kan ya, kita membahas ini dalam perkuliahan terkait dengan analitik instrumentasi ya, kita harus mengetahui tentang instrumentasi. Nah, ini itu istilahnya lensa ya, karena di sana ada banyak lensa dan itu benar-benar terkulminasi gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah celah sempitnya ya, slit ya. Jadi di sini ada monokromator gitu ya, ada monokromator thread, kemudian dikulminasikan di sana, dan itu harus benar-benar terkulminasi dengan benar-benar tepat gitu ya, dan paralel itu tadi. Ya, kemudian yang kedua, tentunya analit harus homogen. Homogen artinya apa? Kalau kalian punya di dalam satu kontainer, di dalam suatu kontainer itu terdiri dari sampel kalian, ternyata sampelnya itu adalah sampel campuran gitu ya, ada campuran, misalnya ada beberapa 2 senyawa lah, maka hasilnya itu pasti spektrumnya akan berbeda gitu ya, spektrumnya akan aneh gitu ya, dan kemudian pengukuran kalian pun juga akan tidak tepat, karena memang sebaiknya harus homogen. Nah, ini saya harus memberikan komentar bagi rekan-rekan yang bekerja di biokimia, orang biologi, itu kebanyakan itu ada beberapa yang memang sangat sulit secara homogen, karena biasanya khususnya yang bagi bekerja di protein ya, protein misalnya di tempat saya itu, karena kita proteinnya adalah protein kompleks dan di dalamnya itu ada satu klorofil A, yang satu klorofil B, kemudian ada karotenoidnya. Jadi istilahnya itu adalah suatu kompleks sistem ya. Jadi itu ada cara khususnya, tetapi saya tidak akan bahas di sini, akan dibahas di advanced course gitu ya, di advanced course, dan bagaimana cara untuk menentukan menggunakan hukum Beer-Lambert ini gitu ya, untuk menentukan nantinya adalah molar extinctions-nya ya, ekstinsi molarnya. Tetapi secara general analit harus homogen. Kemudian ya, dan warna biru ya, dan interaksi antar molekul itu harus diminimalkan ya. Saya tulis di sini, interaksi ya antar molekul harus diminimalkan. Interaksi apa gitu ya? Interaksi itu bisa macam-macam interaksinya. Jadi interaksi itu bisa terjadi suatu
interaksi. Ini kan dalam arti molekulnya homogen ya, homogen. Nah, kalau molekul dengan molekul itu berinteraksi, tek gini, itu berarti terjadi suatu agregasi, tek ketemu ya. Ya, maka yang terjadi itu ketika terkena suatu foton ya, itu bisa saja ada suatu transfer ya, transfer energi. Itu ada terjadi semacam itu, dan di kasus di lab saya itu banyak sekali gitu ya. Ya, terjadi semacam ini ketika kan kita banyak sekali mengukur, apalagi dengan menggunakan apa namanya, sampel kita adalah protein ya, protein antena penangkap cahaya gitu. Jadi kalau kalian pas di praktikum kita dengan menggunakan praktikum biokimia ya, kemudian kalian diminta untuk mengukur pakai UV vis ya, kemudian dengan ambient beer, kemudian konsentrasi kalian itu di dalam buffer itu sangat tinggi sekali ya, terjadi apa ya, terjadi itu tadi, interaksinya akan semakin kuat ya, dan itu bisa akan terjadi perubahan ya, biasanya agak sedikit ada suatu pergeseran puncaknya gitu ya. Yang pergeseran puncak kalau terjadi suatu agregasi semacam ini itu biasanya kalau di tempat kami itu bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang atau redshifted atau batochromik ya, red gitu ya. Entah itu sekitar berapa sih, sekitar 5 nanometeran itu terjadi gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 5 nanometeran itu benar-benar parah gitu ya. Nah, hal yang berikutnya itu adalah interaksi reaksi cahaya dengan kuvet. Kuvet itu harap diminimalisasikan ya, harus diminimalkan. Contohnya kalian harus memperhatikan kuvet kuvet antara kuvet plastik ya, dalam tanda kutip plastik, memang ada beberapa kuvet yang dari bahan plastik atau dari bahan semacam kayak akrilik gitu ya. Kemudian ada juga bahannya dari bahan gelas, ada juga bahannya dari bahan quartz ya. Nah, itu biasanya itu bisa menyerap ya. Plastik itu kan bisa menyerap menyerap pada panjang gelombang tertentu begitu ya, sehingga kalau kalian menggunakan itu mungkin akan terjadi suatu interaksi gitu ya. Dan ini saya tulis di sini adalah refleksi. Refleksi ini harus dihindarkan ya, harus dihindarkan. Kenapa saya tulis di sini? Karena mahasiswa itu sering sekali dalam disuruh mengukur, kalian mungkin tidak tepat ya memasukkan kuvetnya ke dalam. Nah, apalagi menggunakan kuvet yang lebarnya itu tipis ya. Padahal holdernya di sana ya, kuvet holders gitu ya. Kalau saya gambar di sini ya kayak holders gini ya. Ya, ada holdersnya ya. Ya, gini ya. Kemudian di sini ada kayak kotaan gini, kemudian di sini ada lubangnya juga. Nah, ini kemudian kalian menggunakan kuvet yang tipis gitu ya. Itu kadang tidak tidak benar-benar harusnya kan tegak lurus gitu ya, harusnya tegak lurus gitu ya, tetapi kuvetnya ternyata miring gitu ya, agak sedikit miring gitu ya. Maka yang terjadi adalah refleksi daripada cahaya yang yang nembus itu tadi ya, cahaya incident light-nya itu akan terrefleksikan sehingga pengukurannya tidak sahih begitu rekan-rekan sekalian. Jadi tolong ini harus diperhatikan karena kita membicarakan terkait dengan informasi-informasi kuantitatif ya. Karena kita berbicara tentang informasi kuantitatif itu harus benar-benar tepat. Nah, bagian yang berikutnya yang kita
bagian yang kedua daripada pembahasan informasi kuantitatif itu apa ya? Jadi begini, analit itu kan terkena cahaya, ya, terkena foton. Nah, dia akan menyerap. Tetapi analit ini senyawa analit, maksudnya molekul ya, atau partikel daripada analit yang menyerap itu kan punya kalau bayangkan satu molekul saja, satu molekul ya, itu memiliki suatu penampang ya, molekul kan bentuknya kan seperti penampang, ada penampangnya. Ini saya gambarkan contohnya ini ya. Saya gambarkan, saya punya klorofil misalnya. Klorofil, struktur makrocycle daripada klorofil ya, semacam ini contohnya ya. Ya, tetrapirol ya. Kemudian kita punya ada sistem konjugasi ya. Ya, semacam ini ya. Kemudian dan selanjutnya, nah ini kan ada penampang ya. Dia kan punya dimensi ya, punya dimensi kan ya. Saya gambar aja semacam gini, dia punya dimensi lebar, panjang dan sebagainya ya. Dimensi ini itu namanya adalah cross section ya. Cross section ya, kalian kan cross section itu lambangnya kan gini kan ya, cross section. Nah, ini namanya adalah dimensi ini itu adalah absorption cross sections, cross section begitu. Nah, sebenarnya lambang ini ya, penampang. Sebenarnya absorption cross section itu ditulis dengan lambangnya adalah sigma. Ini adalah lambang daripada absorption cross section. Ya, ini kita akan mempelajari terkait dengan ini ya, Jadi absorption cross section itu adalah permukaan ya, suatu penampang permukaan ya, penampang permukaan serapan ya, dari suatu molekul yang kita membayangkan molekulnya sebagai partikel ya, dalam kurung partikel. Begitu rekan-rekan. Nah, ini berarti bahwa terdapat suatu serapan dari sejumlah molekul itu di dalam mol per liter dalam ketebalan suatu sentimeter, begitu kan ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa kaitkan dengan absorption cross section, itu kita bisa kaitkan dengan molar ekstинsi ya. Jadi kalau kita molar ekstинsi di sini ya, saya menuliskan dalam ini ya, ini ya. Ini itu istilahnya adalah suatu nilai konsentrasi ya, suatu nilai alfa lambda kan dia proporsional kan ya, istilahnya dalam proporsional kan ya. Ini artinya adalah apa? Tadi artinya sejumlah molekul ya, sejumlah molekul dalam satuannya adalah mol per liter ya, mol per liter dalam suatu ketebalan ya, sentimeter kan, per sentimeter. Nah, ini adalah kalau kita turunkan sebenarnya penampangnya itu adalah
Sebentar, ini sebenarnya lebih tepatnya, ini kalau tepatnya kalau kalian di atas itu kan dikalikan ya, kalikan berapa? 2,303 ya, tepatnya gitu. Nah, maka penampang daripada penyerapan suatu partikel ya, atau nanti saya tulis ya di sini dulu, penampang ya, penyerapan dari molekul yang kita berpikir molekul itu sebagai partikel, yaitu adalah ini ya, sama dengan ya alfa lambda ya dibagi ya, lihat ini adalah koefisien absorpsi. Koefisien absorpsi dibagi apa? Berarti dibagi ya ini apa namanya, partikelnya kan ya, ya enggak? Berarti kan Avogadro ya, konstanta Avogadro. Nah, berarti kita bisa hitung ini yang di atas itu adalah ln ya 10 ekstensi ya per Na ya, maka kita bisa masukkan di sini atau ya 2 ini ya, tadi kan ada ln 10 itu ya, 2,303 ya per ya 6 Avogadro berapa? 6,023 0,2 ya, sebenarnya 0,023 sih, kalikan 10 pangkat 23, satuannya itu adalah partikel per mol ya, betul kan ya, partikel per mol. Nah, kalau begitu ini saya hapus sebentar supaya tidak rancu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan terkait dengan satuan, maka kita memiliki satuannya alfa lambda, satuannya daripada bilangan Avogadro itu kita punya, kalau ini satuannya apa tadi, mol per liter pangkat -1 kan ya, kalikan sentimeter pangkat -1 kan ya, dibagi ya toh, kalau ini kan per mol ya pangkat -1, berarti ini akan menghasilkan berapa, sentimeter 1 ya, berarti ini adalah sama dengan 1000 gini ya, 1000 ini. Jadi penampang serapan ini ya, penampang penyerapan ya, penampang penyerapan ini itu adalah nilai atau besaran ya, dia adalah suatu nilai atau suatu besaran dari apa, dari kemungkinan proses penyerapan oleh suatu partikel. Begitu. Sebentar saya ngecek apakah screen-nya bisa terlihat ya. Ya. Gitu ya. Jadi itu adalah pembelajaran kita terkait dengan penampang penyerapan atau absorption cross section. Nah, kita sebenarnya bisa bisa menurunkan
kita mengkaitkannya, ini kan jadi kalian kalau menghitung absorption cross section itu caranya semacam ini gitu ya. Apa namanya, alfa lambda per ini rumusnya ya ini. Bentar, saya kasih warna ini ya. Ini adalah rumus yang kalian bisa gunakan gitu ya. Tetapi kalau kalian tidak punya nilai daripada lambda alfa lambda atau penampang absorption coefficient, maka kalian bisa menghitungnya dari molar extinctions ya, molar extinction yang sebagaimana kalian bisa mengkonversi sendiri begitu rekan-rekan sekalian. Ini ya toh, ini ya toh. Nah, oke. Nah, saya akan memberikan suatu contoh ya, misalnya benzena. Ini saya ambil dari contoh yang saya lihat di internet di sini ya. Benzena itu kan C6H6 ya, itu dia punya radius 0,1 nanometer ya. Itu kalau dihitung itu luas permukaannya ya, itu adalah 3,14 ya, kalikan 10 pangkat minus 16 ya. Itu dia memiliki ya, karena dia punya permukaan semacam itu, maka dia memiliki epsilon ini koefisien molar sekitar 10 pangkat 5 ini begitu. Jadi kesimpulan kita adalah tadi itu kita belajar tentang Beer-Lambert ya, hukum Beer-Lambert dan semuanya. Nah, di sini kita belajar ternyata bagian yang penting ya, yang perlu kalian ketahui itu sebenarnya adalah menghitung absorption cross section dari suatu molekul. Kalau kalian mengetahui absorption cross section dari suatu molekul, sebenarnya kalian bisa menghitung bisa mengetahui koefisien ekstensi, dan kalian juga bisa mengetahui koefisien absorpsi untuk nanti kalian menghitung konsentrasi begitu. Nah, itu intinya pesan yang saya sampaikan ya. Nah, sebenarnya ada juga suatu generalisasi. Tetapi ini kan generalisasi ya, bukan namanya sih generalisasi. Jadi nilai khas ya, nilai khas ekstensi dari suatu molekul yang kuat menyerap itu ya, yang kuat menyerap itu sekitar ini yang kuat menyerap ya, yang kuat menyerap istilahnya yang nilai absorbansinya kuat gitu ya, itu memiliki koefisien molar ya, molar extinction itu sekitar 10 pangkat 4 ya, sampai dengan sekitar 10 pangkat 5 ini. Jadi bensin ini termasuk dia kuat menyerap hitungannya. Ini istilahnya generalisasi. Nah, itu adalah bagian yang kedua yang yang saya bicarakan dalam terkait dengan mengetahui informasi kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya itu biasanya digunakan untuk menghitung konsentrasi dari suatu analit ya. Namun kalau kita perhatikan ya, itu ada aturan-aturan tertentu, sebenarnya bukan aturan-aturan, ada cara-cara tertentu supaya mempermudah kita gitu ya untuk menghitung konsentrasi daripada analit dengan
dengan cepat. Jadi saya tulis di sini, kalau kita punya suatu sampel, ya, sampel yang harus diukur, ya. Sampel yang harus diukur misalnya adalah beta karotin, ya. Beta karotin, ya, misalnya beta karotin dalam beta karotin, ya. Kalian diminta untuk mengukur sampel beta karotin. Misalnya absorbensinya sama dengan, tidak tahu berapa di sini, 0,2 gitu ya. Berapakah konsentrasinya? Begitu. Nah, biasanya rekan-rekan sekalian, itu yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus memiliki suatu beta karotin. Jawabnya adalah jawab beta karotin standar. Jadi ada senyawa standar. Ini tahap pertama. Jadi kalian harus tanya kepada dosen kalian, Pak, punya atau Bu, punya enggak senyawa standar ini yang tepat, ya, senyawa yang standar. Nah, setelah dapat senyawa standar, maka yang kalian lakukan adalah kalian buat suatu dilution series, ya, serial dilusi dengan berbagai konsentrasi. Cara menghitung konsentrasi, kalau kalian punya senyawa standar, kalian punya MR-nya kan, ya, MR kan. Kemudian setelah kalian punya MR kan, kalian bisa menghitung berapa gram kan, ya. Jadi senyawa standar ini ya biasanya dalam rupa bubuk, ya, dalam rupa bubuknya kan bisa nimbang dan sebagainya. Terus kalian buat aja serial dilusi, misalnya konsentrasi molar, ya, molar concentration, misalnya kalian buat 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Jangan malas jangan malas untuk membuat berbagai ini, ya. Kalau kalian cuma buat 2 saja, itu biasanya saya langsung coret gitu ya. Ini tidak sah gitu ya. 3 angka itu, 3 angka cukup Anda lulus daripada praktikum, tetapi ya nilainya tidak terlalu bagus, ya. Saya sih biasanya lebih bagus, ya. Kemudian setelah itu kalian setelah dapat larutan, ya, larutan di dalam mungkin di dalam labu misalnya, ya, labu ukur kalian dapatkan, ya. Kemudian kalian ukurlah dengan menggunakan UV phase spektrofotometer absorpsi, ya, spektrofotometer absorpsi. Kalian dapatkan nilai absorbansinya, ya, berapa. Contohnya ini adalah muncul di 0,1, ya, berapa, ya. Ini munculnya, saya buat ABC aja lah, ya. A, B, C, D, E, begitu, ya. Nah, misalnya 0,05, 0,15, 0,25, enggak tahu saya, 0,3, 0,36 dan sebagainya gitu, ya. Nah, biasanya saya sarankan ketika mengukur mendapatkan nilai ini, ukurlah paling tidak 3 nilai, ya. 1, 2, 3 gitu, ya. Kalian ulang 3 kali, dapatkan 3 nilai, kemudian kalian dapatkan standar deviasinya, ya, SD. Setelah itu plotkan di dalam satu plot X, Y, ya. Sumbu X itu adalah konsentrasi,
ya, molar ya. Kemudian di sini adalah absorbansi, nilai absorbansinya. Begitu. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah istilahnya kalian bisa masukkan ya, misalnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, maka kalian bisa mendapatkan nilai ini ya, kalian masukkan contohnya ini ya, saya sekedar asal menggambar. Nah, setelah itu kalian tarik suatu garis linear ya, regresi linear, kemudian Anda mendapatkan suatu nilai ya, nilai daripada regresi linear misalnya adalah Y sama dengan, contohnya Y sama dengan berapa? Y sama dengan misalnya 1,07 misalnya X plus 0,13 misalnya. Kemudian kalian hitung R square-nya berapa, semakin R square-nya mendekati 1 itu semakin bagus, misalnya 0,997 contohnya begitu ya. Maka akan semakin dekat dengan 1 semakin bagus. Nah, otomatis ini regresi linear ini ya, ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali ya, untuk kalian nanti bisa menghitung ini tadi, menjawab ya pertanyaan, karena ini kan Anda sebagai analis ya, maka kalian bisa menjawab kalau kalian punya sampel kalian berapa ya, di dalam sampelnya kalian diberikan suatu tube sampel gitu, ini berapa gitu ya. Nah, maka tinggal saja ukur dengan pakai dengan apa namanya, UV-Vis, maka kalian dapatkan nilai di sini. Kalian bisa dapatkan nilai berapa, misalnya tadi adalah atau 0,2 contohnya ini ya, 0,2 muncul di sini ya contohnya ya. Kemudian kita bisa tarik garis muncul ya, oh ternyata konsentrasinya sebesar ya di sini X molar begitu ya, X molar begitu rekan-rekan. Ini adalah salah satu aplikasi data kuantitatif ya, untuk mengetahui data kuantitatif. Jadi kita tadi punya beberapa apa namanya, bisa menarik informasi terkait dengan data kuantitatif, banyak hal tadi ya. Kita membahas tentang apa namanya, kita membahas tentang apa namanya, ekstensi ya, khususnya tadi ya, membahas tentang ekstensi molar, kemudian ekstensi absorbansi, kemudian kita membahas tentang bahkan sampai ke absorption cross section gitu ya. Nah, informasi yang paling mudah itu adalah informasi konsentrasi itu tadi begitu. Nah, saya akan menutup pembahasan kita dengan kita akan melihat setup daripada spektrofotometer UV tampak ya, absorpsi UV tampak. Dengan di sini saya taruh di sini ada dua jenis setup ya, sebenarnya ada banyak jenis setup sih. Ini contoh yang paling umum yang sering kali diperkenalkan adalah ini, single beam dan double beam ya. Kalau di lab saya ada beberapa tipe gitu ya. Single beam ini paling tidak yang general, single beam dan double beam. Perbedaannya adalah kalau single beam otomatis kita punya apa namanya, punya sumber cahaya, kemudian di sini ada monokromator. Ingat kalimat saya yang paling di atas tadi sebelumnya tentang monokromator. Kemudian berkas cahaya itu akan langsung masuk pada sampel, kemudian masuk ke detektor. Ingat, ini adalah sampel chamber ya. Tetapi kalau kalian mengukur, otomatis sebelumnya kalian harus menggunakan reference lebih dahulu. Ya, referensi. Jadi ukur dengan reference
reference ya. Baru setelah kalian ukur reference, misalnya referensinya adalah pelarut, contohnya pelarut organik, contohnya ya blank, atau istilahnya orang-orang mengatakan blanco ya, blanco katanya, tapi blanco itu kan bukan blank ya, bahasa Inggrisnya blank ya. Kemudian bisa pelarut organik, bisa buffer ya, kalau kita yang di biokimia buffer misalnya, dan sebagainya. Istilahnya adalah blank adalah tanpa analit. Kemudian yang kedua adalah sampel ya, sampel. Baru setelah ini scanning, baru sampelnya masuk gitu. Nah, kalau di double beam itu di situ ada ada cermin, ada beam splitter istilahnya ya, beam splitter. Dua berkas cahaya itu akan di split ya dengan cermin ini. Satu masuk ke kuvet yang ada reference, yaitu yang ada kuvet yang ada pelarutnya organik ya atau buffer tadi. Yang ini adalah sampelnya. Jadi kalau kita lihat langsung simultan, begitu, langsung simultan. Nah, hal berikutnya itu apa ya? Yang saya kenalkan adalah tipe daripada sumber cahaya. Sumber cahaya. Sumber cahaya ini bisa pakai macam-macam sumber cahayanya. Kalau kalian punya laser itu monokromatik ya, kalian bisa pakai laser macam-macam ya, laser merah misalnya, laser pada berapa 640 nanometer itu warnanya merah ya, contohnya. Kemudian laser yang warnanya hijau misalnya 532 nanometer contohnya ya. Nah, macam-macam laser itu bisa satu spesifik ya, sangat spesifik pada panjang gelombang tertentu. Nah, tetapi juga bisa menggunakan lampu, namanya adalah tungsten, lampu tungsten lamp ya. Lampu tungsten itu dia itu sekitar berapa ya, 350 sampai ke pokoknya sekitar infrared ya, near infrared ya, 2500 ya nanometer. Nah, lampu yang lain itu deuterium ya, deuterium itu deuterium lamp ini otomatis di daerah sekitar 200 sampai 400 nanometer ya. Nah, apalagi sekarang kita membahas tentang tadi ya, monokromator tadi ya, monokromator. Tadi kita belum membahas monokromator. Monokromator ada macam-macam, kita bisa pakai filter. Filternya itu ada berbagai macam jenis filter, band pass filter, short pass filter, pokoknya macam-macam. Kalian kalau yang suka fotografi itu tahu tentang filter-filter gini ini, karena kan kita itu main kamera itu pakai kadang juga pakai filter. Tentunya yang pakai kamera profesional ya. Kalau kalian pakai HP sih nggak perlu pakai filter. Ya, ini saya tulis di sini band pass filter, short pass, long pass, macam-macam filter itu macam-macam ya. Maksudnya ini adalah band pass adalah cahaya yang diteruskan ya, diteruskan. Misalnya kalau band pass ini sedikit pengetahuan bagi kalian, walaupun ini sebenarnya bukan ini bisa dipelajari di orang-orang biasanya
bukan di ranahnya S1 tapi lebih ke S2 S3 yang mempelajari ini, misalnya bandpass 561 ya, atau longpass 561 juga bisa. Itu biasanya kalau kita punya spektrum ya, itu akan cut ya, dia akan cutting. Ini adalah transmittance 0 100 yaitu. Nah, ini cutnya di sini ini pas di biasanya 561 biasanya nanometer contohnya. Nah, short pass itu sangat apa namanya, tipis gitu ya. Biasanya pada panjang gelombang berapa sampai berapa itu bisa juga. Long pass itu ya berbeda juga gitu, unik gitu ya. Ini contohnya filter-filter. Ini bisa membantu di dalam, ya sebenarnya bukan sampai monokromator sih, karena kan tidak bisa menjawab, kecuali yang apa namanya, filter-filter yang benar-benar short pass yang tajam yang bisa monokromator. Tapi filter ini apa namanya, sebenarnya bukan monokromator ya, ini salah, ini sorry. Ini sebenarnya filter itu untuk apa namanya, menselect daripada wavelength ya. Ya sorry ya. Jadi wavelength selections. Jadi itu pakai filter ya, pakai filter. Dan kita juga bisa pakai monokromator. Ya, tadi kalian sudah mengikuti sekian menit, tetapi saya lupa. Nah, ya filter kita bisa menseleksi, kemudian monokromator. Monokromator ini hanya satu apa namanya, hanya satu apa namanya, satu panjang gelombang tertentu. Ya, saya minum dulu supaya tidak pelupa. Nah, contoh daripada monokromator itu grating misalnya. Jadi grating ini ada semacam kayak gigi begitu ya, bergerigi gitu ya, gitu. Nah, terus begitu ya. Nah, ini kayak gigi-gigi ini bisa di apa namanya, bisa kita ubah, bisa kita tunes gitu ya. Kita geser-geser dengan dengan apa namanya, dengan skrupnya, ada skrupnya ya. Kita bisa geser untuk mendapatkan apa namanya, untuk mendapatkan suatu berkas cahaya yang khusus ya. Dan ini pun setelah itu ini harus ada beberapa cermin ya, beberapa cermin, kemudian setelah ada cermin, kemudian di situ ada slit ya, ada celah yang sangat tajam. Nah, dari situ akhirnya bisa didapatkan apa namanya, cahaya yang benar-benar sangat apa namanya, sangat bagus gitu. Ini saya akan ambil contoh gambar saja daripada saya gambar jelek. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah grating. Jadi ini in transit, di sini adalah lampu. Saya gambar di sini rekan-rekan, sebentar. Ya, gini ya. Jadi ini saya gambarkan, di sini ada lampu ya, yang bersinar ya, contohnya tadi lampu tungsten atau lampu deuterium ya. Kemudian itu masuk di celah ya, entrance slit, celah ya, celah tipis. Kemudian setelah masuk di sini ya, kemudian diteruskan ada cermin. Nah, cermin itu konkav biasanya. Kemudian ini refleksi. Nah, ini gratingnya. Ini ada gerigi-geriginya ya, kalian lihat ada gerigi-geriginya. Nah, ini akan memecahkan ya
cahaya itu akan dipecahkan. Mirip seperti prisma, tetapi ini menggunakan reflection gratings, gitu ya. Kemudian keluar di sini ya, ini juga mirror, cermin. Kemudian akhirnya ada celah sempit, ya ini akan terpisah. Nah, jadi ketika rekan-rekan itu biasanya menggunakan spektrofotometer, itu kalau pendengarannya kalian dengarkan di alatnya gitu ya, itu kalau mengukur kadang bunyi krrrr gitu ya. Krrrr itu sebenarnya gratingnya yang bergerak krrrr gitu ya. Nah, dia akan memilih panjang gelombang tertentu. Nah, tentunya monokromator bisa juga digunakan adalah prisma. Ini saya akan mengambil contohnya prisma. Semacam ini ya, prisma. Prisma maka kita bisa memecahkan itu menjadi beberapa panjang gelombang semacam di layar di sini ya. Kemudian ini bisa pakai slit atau pakai langsung detektor. Ini pakai detektor bisa langsung begitu ya. Fotodiode detektor ya. Kalau kasusnya ini langsung ya pakai fotodiode ya, detektornya. Nah, kemudian tadi saya sudah menyinggung tentang fotodetektor. Nah, tentang ini slit ya, slit. Slit ini penting sekali karena kalau kalian mengukur di spektrofotometer itu ada pilihan slit yang kadang kurang diperhatikan, tetapi ini sangat penting sekali karena terkait dengan resolusi. Resolusi kalian sudah mempelajari di kromatografi pertemuan kita sebelumnya, itu adalah untuk membedakan dua titik ya atau dua Gaussian. Itu semakin lama semakin jelas ya, maka resolusinya akan semakin baik. Demikian juga ini kalau slitnya itu lebar ya, celah sempitnya lebar, misalnya celah sempitnya itu lebarnya itu berapa mikrometer gitu ya, atau di sini ditulisnya adalah nanometer ya, itu monokromator bandwidth-nya ya, itu yang ditimbulkan oleh celahnya tadi, maka akan didapatkan hasil spektrum yang lebar semacam ini, yang ini ya. Ini kalau menggunakan 2 misalnya nanometer ya. Kemudian kalau kita lihat kalau celahnya semakin sempit ya, itu kita lihat bahwa resolusinya akan semakin bagus gitu. Nah, hal yang lain yang kita perlu komunikasikan ke rekan-rekan itu apalagi ya? Tadi kita membahas tentang kuvet tadi kan sudah ya. Oh ya, detektor ada macam-macam detektor, salah satunya fotodiode detektor. Detektor yang lain itu kalian bisa lihat sendiri di internet, itu banyak sekali contohnya. Ya, mungkin sampai begitu saja pertemuan kita kali ini terkait dengan mempelajari spektrofotometer UV tampak ya, spektroskopi serapan UV tampak. Nah, semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, kalian yang bekerja di kimia atau di biokimia, atau juga di rekan-rekan yang mungkin punya interest di sini ya. Semoga ini bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam chemistry.